Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Everything. Hari ini kita akan membahas soal pemilihan jurusan. Kenapa sih pemilihan jurusan ini menjadi suatu hal yang penting? Karena dengan kita memilih jurusan, kita akan menentukan kehidupan kita. Kalau kita salah ngambil jurusan, itu akan berdampak pada ketidaknyamanan kita untuk memilih jenjang karir nantinya. Nah, kalau karirnya sudah tidak nyaman, maka tentunya akan berimbas pada kehidupan kita nantinya. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang tips atau cara untuk memilih jurusan yang baik dan benar di sekolah lanjutan atau perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi swasta juga nggak apa-apa sih. Pertama, dipengaruhi oleh bakat. Nah, hal yang terbaik adalah untuk memilih jurusan itu disesuaikan dengan bakat. Kemampuan apa yang diberikan Tuhan pada kita, itu kita kelola, ya, kita latih, kita pertajam kemampuan tersebut agar nantinya kalau sudah bakat itu akan berjalan dengan cepat, dengan mudah, karena memang kita sudah berbakat di situ. Yang susah itu kita tidak punya bakat tapi kita memaksakan. Itu butuh perjuangan yang sangat keras. Nah, masalahnya adalah banyak dari kita justru tidak tahu bakat kita itu apa. Bakat kita di mana. Cara yang paling tepat adalah mengikuti psikotes untuk mengetahui bakat kita ada di mana. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak tahu bakat, nggak bisa nyari tempat tes bakat di mana. Oke, yang kedua, nggak ada cara lain, yaitu adalah dari minat. Nah, tapi minat ini bukan sekedar hobi yang gampang berubah, ya, tapi lebih ke arah minat kita suatu saat nanti kerjanya di mana, gitu. Jadi pemilihan jurusan ini harus dari hulu sampai ke hilir. Jadi dari puncaknya dulu nih, kita mau berkarir di mana? Di dunia kesehatan kah, di dunia perbankan kah, di dunia industri kah, atau di dunia keguruan kah? Kalau misalkan kalian misalkan minat, kayaknya saya suka nih kalau misalkan nanti kerjanya di dunia kesehatan, maka kan pilihannya ada banyak. Ada apoteker, ada perawat, ada dokter, ada bidan khusus perempuan atau wanita. Nah, kalau misalkan mau ke dunia perbankan, ada akuntansi, ada manajemen, dan lain-lain. Nah, tapi tentunya di minat ini itu juga harus sebenarnya mau dibakat mau diminat, kalian harus tetap konsultasikan dengan orang tua kalian. Konsultasikan, takutnya begini, ada beberapa orang tua yang mungkin tidak sepakat dengan pilihan yang kita berikan. Nah, ini menjadi faktor internal juga bagi kita, ya. Tapi yang utamanya adalah pemilihan jurusan itu harus diambil disesuaikan dengan diri kalian. Nah, selain itu ada faktor eksternal di luar diri atau di luar psikologis kita, yaitu adalah keuangan. Nah, mungkin kita punya bakat kita bagus, misalkan bakat kita naturalis, ya. Bakat kita naturalis, kemudian kita ingin menjadi dokter, gitu kan. Bakat minat sudah mendukung, orang tua juga nggak apa-apa jadi dokter. Cuman faktor yang keempat ini, yaitu adalah faktor finansial yang tidak bisa kita hindarkan. Karena perlu kalian ketahui, untuk kuliah itu pasti membutuhkan modal yang cukup sangat besar, gitu ya. Nah, terlebih lagi kalau misalkan orang tua kalian tidak memiliki dana yang cukup, namun kalian ingin masuk ke jurusan kedokteran. Nah, itu suatu masalah juga. Karena jangan sampai gini, kalian milih jurusan setahun, 2 tahun kalian bisa bayar SPP, kemudian di tahun ketiga atau di semester 3 kalian tidak bisa bayaran. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya di DO. Nah, ketika di DO itu meskipun kalian sangat hebat, kalau misalkan DO itu tidak akan berarti apa-apa.
Maka oleh karena itu, jurusan yang akan kalian ambil itu harus disesuaikan dengan pendanaan yang dimiliki oleh keluarga. Nah, disampaikan lagi ke pihak orang tua, bisa nggak misalkan kamu ngambil jurusan kedokteran misalkan gitu. Nah, nanti kalian harus bisa menghitung berapa SPP-nya, berapa uang pendaftarannya, berapa uang bangunannya kalau misalkan di swasta, berapa biaya prakteknya, dan lain-lain. Itu harus dikalkulasikan, kemudian diberikan kesepakatan sama orang tua. Kalau kata orang tua deal gitu ya, dananya cukup, maka lanjutkan. Tapi kalau kata orang tua, wah nggak bisa gitu karena dananya ketinggian gitu ya, nggak sanggup gitu untuk bayar kedokteran, maka ada namanya sublimasi. Kalau kalian tidak bisa jadi kedokteran karena biayanya mahal, setidaknya kalian bisa masuk ke perawat. Nah kan seperti itu. Karena perawat sama dokter itu kan beda-beda tipis lah ya. Tapi kalau dari sisi anggaran besar, maksudnya beda-beda tipis tuh gini, sama-sama merawat orang sakit, sama-sama memiliki kecerdasan naturalis, sama-sama kerja di bidang kesehatan, sama-sama merawat orang gitu. Sama, cuman yang membedakan adalah dokter mah dokter, perawat mah perawat. Pasti kalian ngerti lah bedanya dokter sama perawat seperti apa. Tentunya dokter dan perawat juga dari segi pendanaan, dari segi finansial akan jauh berbeda. Nah, jadi kalau kalian tidak bisa ngambil ke dokter, jangan putus asa. Jangan langsung marah ke orang tua, terus nggak ngomong sama orang tua gara-gara nggak bisa biayain dokter. Tapi lanjutkan sublimasinya ke arah perawat gitu. Entah perawat, entah farmasi, terserah kalian. Tapi jangan pantang menyerah hanya gara-gara tidak sesuai dengan minat kalian karena pendanaan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelima itu faktor eksternal ya. Faktor eksternalnya itu kalian harus lihat jurusannya ada nggak di daerah kalian. Kalau misalkan di daerah kalian, di satu daerah misalkan kalian mau masuk kedokteran, nah pertanyaannya ada nggak jurusan atau kampus yang menyediakan jurusan tersebut. Karena kalau nggak ada, itu kalian bukan hanya memikirkan atau mempertimbangkan masalah finansial, kembali lagi ke finansial, bukan hanya masalah finansial jurusannya aja, tapi juga kalian harus pertimbangkan masalah kosan, uang jajan, dan uang makan. Uang jajan dan uang makan itu suatu hal yang berbeda. Nah, oleh karena itu harus menjadi pertimbangan. Dan yang terakhir, faktor eksternal yang kedua, atau berarti faktor kelima, itu adalah ikatan alumni. Ikatan alumni dan dosen. Kita harus lihat di jurusan yang kalian pilih itu seperti apa. Apakah alumninya banyak yang sukses atau enggak. Nah, itu juga jadi faktor penentu. Karena kita bisa lihat rekam jejak satu jurusan itu dilihat dari senior-seniornya. Kalau misalkan senior-seniornya pada sukses, bisa jadi ketika kalian masuk jurusan tersebut, kalian akan mengikuti jejak senior-senior kalian, juga akan sukses. Tapi kalau misalkan sebaliknya, ya kalau kalian masuk ke situ, ya mungkin hampir sama dengan senior-senior kalian. Oh iya, ada satu lagi yang saya lupa. Faktor yang terakhir adalah akreditasi. Ini juga faktor eksternal ya. Faktor akreditasi itu sangat penting. Karena begini, akreditasi itu menunjukkan kualitas dari jurusan yang kalian masuki. Nah, kalau misalkan akreditasinya C gitu ya, nah itu akan sulit mencari pekerjaan. Karena rata-rata sekarang ini mencari pekerjaan biasanya juga mencantumkan minimal akreditasi jurusan atau akreditasi kampus. Jadi walaupun kalian misalkan IPK-nya 3,5 tapi lahir dari akreditasi C, itu mungkin akan kalah dengan yang nilainya itu cuma 3,00 tapi dari akreditasi yang A. Nah, oleh karena itu
jangan sembarangan memilih jurusan, harus dilihat dulu. Karena jangan sampai seperti ini, capek-capek kuliah, setelah lulus susah cari kerja. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada teman-teman sekalian untuk benar-benar teliti memilih jurusan yang akan diambil. Jangan sembarangan, jangan sembrono, jangan suka-suka, apalagi ikut-ikutan temen. Ini harus dipikirkan secara matang, karena setelah kalian ngambil jurusan tersebut, setelah kalian kuliah, yang harus kalian lakukan pertama, bertanggung jawab atas pilihan kalian. Kalau misalkan udah masuk, harus bisa keluar. Yang kedua, biaya untuk kuliah itu tidak murah. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah lulus harus bisa ilmu yang didapatkan di kuliah atau di jurusan yang kalian dapatkan itu harus bermanfaat untuk mencari pekerjaan dan menghidupi kalian nantinya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pertimbangan buat kalian. Kalau misalkan ada yang bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.